Hai guys, balik lagi bersama Yosua dari Vape Production. Biasanya kalau di Vape tuh kita harus ngocok. Oh, ngocok. Vape Production. Oke, Ngocok gue hari banget ini bahasanya. lagi main-main ke Bandung, diajakin anak-anak nih. Main ke workshopnya Bulldozer. Sebelumnya gue mau kenalan dulu. Namanya Siap. Nama gue Iqbar. Iqbar. Manggilnya Iqbar Bang aja. Mang. Bebas apa aja. Bebas. Mang Jadi- boleh. Jadi Mang bebas. Oke, jadi hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol nih tentang ini ada apa namanya mod di belakang, namanya Bulldozer. Ya? Bulldozer, betul. Bulldozer. Jadi Mang Iqbar ini coba perkenalkan di Bulldozer ini apa sebagai apa, terus kenapa nih Bulldozer sampai ada Bulldozer, terus udah dari kapan gitu? Jadi ceritanya Bulldozer itu mulai dari tahun 2014 ya, 14. Gue agak samar-samar gitu ya. Jadi gue sebagai pemilik kedua. Nah, sebelumnya foundernya namanya Dinar. Jadi ceritanya Dinar take over sama gue. Nah, beres dari take over itu tahun 2017. 2017 gue take over. Resminya itu bulan Februari 2018 baru gue action sebagai owner baru dari Bulldozer gitu. Jadi sebelumnya kenapa ada dulu itu kan dulu zaman-zamannya boomingnya vape apa namanya regulated. Nah, itu harga modnya lagi masih gila-gilanya tuh. Kalau sekarang kan banyak mod yang lebih affordable price. Nah kalau dulu tuh gila-gila banget harganya. Dulu itu box mod kayak gini tuh banyak banget dulu ya. Kalau sekarang sih mungkin ada beberapa yang terkenal juga dari Bandung, dari daerah Jogja, dari daerah Malang juga ada beberapa yang bikin. Nah sampai sekarang itu Bulldozer kalau nomor serinya tuh kalau sekarang yang sudah tercatat itu 600 sekian mau hampir 700. Kalau dulu belum dipakai nomor seri, udah ada ribuan kayaknya. Dulu belum pakai nomor seri berarti maksudnya ini kalau bisa dibilang sebenarnya lokal ya? Apa Lokal. Indo ya? Lokal. Jadi kalau sebagian komponennya saya masih pakai komponen dari luar. Nah, kebanyakannya. Jadi kayak button, terus kayak konektor tuh belum ada produksi lokalnya, belum ada. Jadi kalau chipset kita bikin sendiri murni. Gitu. Jadi kita bikin sendiri di sini di Bandung, kita produksi sendiri kalau chipsetnya. Kalau kayak boxnya kita produksi sendiri juga. Itu pakai CNC. Nah, CNC-nya dari mana ya? Dari lokal juga. Jadi kita memberdayakan mesin-mesin CNC atau bengkel-bengkel CNC yang ada di Bandung kayak gitu. Keren. Terus kalau misalnya produksinya nih, misalnya hitungan produksinya tuh per mingguan atau per bulanan atau apa gimana? Berapa banyak gitu produksi? Kalau tiap bulan mah kalau lagi normal nih sebelum pandemi kan kita syutingnya nih pas masih masa pandemi nih. Masa pandemi kayak gini mah dikit banget. Kalau normalnya sekitar 30-40 piece lah Per bulan? Per bulan. Jadi kita nggak target matok banyak. Jadi kenapa nggak target matok banyak? Karena satu, gue pengen yang namanya mod ini kan pasti setelah kadang ada masa bosennya. Kita jual tuh harganya nggak turun. Salah satunya sih trik marketing sih ya, lebih ke trik marketing. Jadi lebih eksklusif juga, nggak banyak orang pakai gitu. Terus kalau produksi banyak, mungkin suatu saat pengen banget. Cuman gue lebih mikir ke after sales-nya dari sebuah produk itu kayak gimana sih? Harus betul-betul ketika lu bayar dengan harga sekian, lu worth dapetnya. Dari mulai performanya, dari mulai produknya, terus yang paling penting tuh after sales-nya yang paling harus keren. After sales tuh, ini kalau di bayangan gue ya, after sales tuh misalnya kita beli, terus barang itu kalau kita mau jual lagi masih apa ya, ibaratnya harganya tuh masih oke. Masih oke. After sales itu kan ada turunannya, ada service juga. Nah, layanan servisnya tuh harus prima lah. Jadi gue menerapin ke tim gue yang namanya one day service. Jadi ketika lu rusak produknya, 1 hari itu harus kelar gitu. Nah itu gue masih terus info sama yang namanya itu.
Berarti kalau gue bilang misal kayak bulldozer ini bilangnya apa, box mode ya? Box mode bisa. Box mode ya? Itu masih banyak peminatnya juga ya? Karena sekarang kan kayak tadi bilang sekarang banyak mod yang lebih affordable, yang macam-macam lah bentukannya. Tapi ini tuh kayak ya begini aja. Nah, gitu loh. itu dia. Sesuai moto kita ya, you can beat a classic. Still you can beat a classic one. Jadi segimananya pun mungkin pakai pod mod atau pakai pod, tetap habitnya kesannya balik lagi ke yang namanya mod, karena nggak akan bisa lu dapat dapat sesuatu yang lebih bagus dari mod. Mungkin ya nggak tahu settingannya sesuai settingan, tapi setahu gua yang gua juga pakai pod mod juga, pakai pod juga, memang kesannya lebih nge-vape banget mungkin ya kalau menurut gua sih, tapi nggak tahu menurut orang lain kayak gimana, tapi menurut gua tuh seperti itu. Makanya motonya you can beat the classic gitu, bisa dapat lebih maksimal flavor mungkin. Satu itu, terus kedua lebih apa ya, kesan vape-nya lebih kerasa kali ya. Kalau menurut gua kan sekarang pod mod ada karena kesimpulannya kan. Ada karena kesimpulannya. Kalau ini tuh kita balik lagi ke habit coiling gitu ya. Terus wicking kayak gitu-gitu. Setting-settingan itu yang memang kalau misalkan pod mod yang tinggal beli coil tuh kita nggak dapet. Gitu. Itu aja sih. Nah, itu balik lebih kerasa gitu ya. Kalau misalnya bukan ini, gue nggak bahas misalnya untuk rasa atau flavor, tapi rasa untuk memakainya. Terus ini gue penasaran jadinya, apakah dia ini dibikinnya secara, maksudnya emang dipabrikan kah atau gimana? Gue bikin box ini dari bahan raw material. Jadi kalau lu ke tempat logam, kita cari material dural. Nah itu dari raws itu prosesnya nih, proses pertama nih gue kasih tahu sama lu. Jadi proses pertama itu kita proses machining atau proses CNC untuk ngebentuk supaya jadi box seperti ini, dua bagian. Nih kayak gini. Jadi ada dua bagian. Nah ini prosesnya semua CNC, full CNC. Dari sini, setelah beres raw material ini dibuat, baru kita proses anodize. Nah, anodize pun kita pakai vendor buat proses anodize-nya. Jadi kita betul-betul mengkaryakan pengrajin anodize lokal. Setelah proses baru kita proses assembly. Jadi dari mulai mesin PCB kosong kita insert komponen. Setelah insert komponen baru full SC gitu. Setelah full SC baru kita kasih logo dan sebagainya macamnya. Kayak gitu. Jadi bisa gue bilang pembuatannya itu made by love, memakai rasa cinta. Nah itu dia. Untuk bisa dinikmatin juga sama vapers. Nah, ya, kayak gitu. Kan. Jadi kalau gue bilang sih bikin mod itu kayak kita bikin karya seni ya, karena mulai dari setting ada aja yang namanya produk-produk yang NG atau produk yang gagal. Nah, itu kita setting ulang lagi gimana caranya supaya ketika barang deliver ke customer atau ke toko itu nggak ada masalah. Itu prosesnya untuk satu buah mod itu bisa makan waktu. Kalau dari raw material tuh lama banget. Kalau dari raw material itu lama banget. Makanya yang namanya bengkel CNC kan kerjaan penuh juga. Terus kalau misalkan dihitung-hitung mungkin dari proses raw material itu 3 hari baru beres satu mod. Itu makanya jadi oleh satu orang ya. Jadi pakai orang, bukan pakai mesin gitu kan. Jadi bikinnya bener-bener made by love. Jadi bener-bener dia apa ya, kalau gue bilang tuh ya karya seni lah. Dibikin secara bener-bener gitu kan. Dan kenapa jadinya nggak terlalu banyak, jadinya eksklusif. Ya gue bilang high end nggak sih? Bisa bilang high end nggak sih, mod high end? Tergantung. Jadi kadang-kadang gue bingung harga high end itu. Kalau dulu harga high end itu kan gila-gila ya, dari mulai 10 juta ke atas.
gue pengen bikin, jadi cita-cita gue gimana caranya ngedepresiasi masalah ongkos produksi dari satu produk. Karena material gue jujur masih 50% itu gue masih import. Ada yang Tapi import. karena emang susah di sini nggak ada ya atau Emang nggak ada yang produksi button kayak gini. Yang gue dapet ini button itu gue import terakhir dari Inggris ya. Inggris kalau nggak salah. Button ini gue dapetin dari Inggris. Gue nggak tahu sih dia made in mana, teman gue dapetnya dari sana, dari Inggris. Kalau konektor pasti gue dapetnya dari US. Nah, pasti nih kalau orang baru misalnya kayak gue nih, baru tahu, oh ada ternyata box mode Indo gitu, lokal dari Bandung. Nah, pasti banyak dong yang bilang bahwa bentukannya tuh sama kayak yang kayak sebelah gitu. Okay. Nah, itu gimana nyikapinnya? Tapi kan kalau gue bilang box mode, ya mode yang kayak begini bentukannya begini aja. Kenapa harus heboh misalnya sama kayak ini, sama kayak ini? Itu dia, gue sering banget ya malah 80% customer gue tuh sering head to head sama yang sebelah. It's okay, no problem. Karena namanya box mode. Kalau oval mode kayaknya. Jadi bentuknya oval. Bentuknya oval kan. Jadi gue pengen banget bikin bentukan yang memang beda dari yang ada sekarang. Karena yang sekarang tuh ada dua versi. Bold Edition yang lebih kecil dimensinya daripada yang V3.4. Kemarin tuh kita udah produksi cuman sedikit. Nah, karena ada beberapa bug di chipsetnya, jadi kita belum terlalu pede buat ngeluarin produk tersebut gitu. Dan untuk bentukannya mungkin nextnya project ke depan Bulldozer pengen bikin produk yang memang bentuknya nggak kotak kayak gini, nggak kotak stompbox kayak gini gitu. Stompbox. Asik. Kan memang dulu box mode itu tercipta dari Hammond box. Hammond box di US itu pakainya, Hammond itu kan rata-rata dipakai sama musisi ya, buat dipakai efek bikin stompbox kan. Nah itu dibikin box mode. Yang gue tahu tuh kayak gitu dulu. Gitu. Awal booming box mode tuh. Dari awalnya unregulated jadi regulated pakai chipset. Kayak gitu. Wow. Kayak gitu loh, Lang. Ngerti nggak lu? Musisi. Nah, tadi bilang ada beberapa, ada dua bentuk ya? Ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Nah, dari yang sampai sekarang ini, dari versi yang dari paling awal sampai sekarang ini udah ada perubahan atau peningkatan dalam misalnya dalemannya nih? Iya. Dari mulai bentuk dulu V3 itu dia belum pakai baut kayak gini, belum rapi lah. Hanya cuma pakai jaring besi kayak gitu. Terus konektornya sekarang pakai yang lebih kecil dan lebih proper. Terus dari segi chipset itu mengalami perubahan yang signifikan. Gue ganti beberapa komponen. Ya itu gue lebih ngarah ke yang namanya smooth. Jadi si chipsetnya gimana ngerancang caranya supaya lebih smooth terhadap firing kayak gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang nanya emang bedanya apa, ya itu perbedaannya mungkin dari segi visualnya beda. Kalau dulu itu beberapa box si Bulldozer itu masih pakai Hammond yang ada. Kalau sekarang kita bikin full CNC semua dari Dural kayak gitu. Kalau dari segi chipset jelas beda banget. Terus garansi sekarang lifetime. Jadi ada beberapa orang tuh nanya lifetime-nya kayak gimana bang? Sampai berapa lama? Itu gue sempat bingung juga tuh. Yang namanya lifetime itu digaransi sama Bulldozer selama Bulldozer masih ada dan masih produksi. Jadi selama masih produksi, selama kita masih ada, itu lo bisa klaim garansi sesuka-sukanya yang namanya mesin kayak gitu. Jadi jangan sampai ada kesannya lifetime itu sampai gue umur 65 ntar gimana gue masih nge-vape kayak gitu. Kalau selama Bulldozernya masih ada, gas aja buat diklaim garansi. Ada terus dong. Amin. Makanya tetap support terus ya. Nah itu dia lokal. Jadi ya gue nggak tahu sih ya. Cuman ini keren aja memberdayakan orang-orang lokal juga untuk mengerjakan ini walaupun nggak sepenuhnya komponen tuh dari kita juga gitu kan. Nah gue tadi sempat lihat-lihat kayak di Instagram tuh udah ada kayak Bulldozer Family. Berarti
udah ada apa ya sebenarnya Komunitas. mempunyai komunitas, punya Udah. pasar sendiri Iya. gitu. Komunitas kita ada dari tahun 2014. Dari tahun 2014 sampai saat ini. Saat ini kan udah ada di Bekasi, udah ada di beberapa kota juga udah ada. User banyak di beberapa kota, cuman mereka mungkin belum ada keinginan buat bikin komunitas. Jadi lebih ke personal aja gitu. Kalau komunitas sih ada di beberapa kota, apalagi khususnya di Jawa Barat tuh cukup banyak. Gitu. Cukup banyak Itu member. berarti vapers yang sangat support lokal gitu kan, barang Iya. produk lokal. Jadi kalau misalnya beli ini atau kita pakai ini produk ini, kita pun support Bulldozer untuk akan terus selalu ada tuh sampai Nah, itu dia. sampai kapanpun ya. Ya, kan? jadi makanya salah satunya untuk saat ini kan mungkin harganya kurang ramah ya, kurang ramah. Karena mengingat dengan yang namanya garansi. Garansinya kan lebih panjang. Terus ada buffer tiap jualan tuh kita pasti pakai buffer lah. Dan itu pasti ngaruh banget ke yang namanya MSRP dari sebuah produk kan. Karena biaya cost ngeluarin buffer tersebut, ada kaos, ada liquid, wire dan segala macamnya. Mungkin suatu saat gue pengen bikin produk yang memang lebih affordable price. Mungkin ya doain aja gue bisa neken harga produksi semurah-murahnya dan bisa ngasih garansi juga. Karena dengan memberikan garansi itu, ya, dengan memberikan satu garansi itu, artinya kita bertanggung jawab terhadap sebuah produk tersebut. Gitu. Jadi ketika gue keluarin sebuah produk nggak ada garansinya, kesannya gue lepas tangan. Setelah ada problem atau apa-apa kita lepas tangan. Garansi cuma sebulan, berarti kita tanggung jawab terhadap produk tersebut cuma 1 bulan. Sisanya sih mungkin bisa, tapi bayar. Tapi kalau kita pengen ngasih garansi, ya lu udah bayar dengan harga sekian, lu bisa klaim kapanpun dan suka-suka lu kayak gitu. Selama kita masih produksi, ya mudah-mudahan disupport terus sih. Nah, ini gue penasaran dengan bisnisnya, maksudnya kayak penjualannya atau pendistribusiannya itu gimana? Apakah udah ada di Indonesia ini, ada berapa tempat atau emang gimana? Jadi kemarin kita distribusi sebelum pandemi, ada distributor di Bandung namanya FVS. Ya kita masuk sana, kita dibantu sama teman-teman FVS di sana. Tapi semenjak pandemi, karena produksi kita turun, demand juga turun, jadi kita belum bisa menuhin kuota buat ke sana, buat ke FVS. Someday mungkin suatu saat pandemi ini berakhir, amin, mudah-mudahan cepat berakhir, kita pengen masuk lagi ke sana gitu. Karena tidak memungkiri juga untuk masalah selling tuh dibantu gitu. Tapi banyak juga yang memang yang tidak terjangkau oleh distributor kita bantu rujuk ke FVS kayak gitu biasanya sih. Nah, kalau gua kan pakainya kemotnya nih yang udah ada apa nih? Display. Kalau bilang displaynya. Nah, ini kan nggak ada displaynya. Itu kalau mungkin pemain lama yang nge-vape lama ngerti nih, kayak ada setting-settingnya tuh. Nah, Iya. gua nggak ngerti itu apa sih, apa gimana. Kalau dulu ada kan yang kasus vape meledak atau gimana, itu salahnya di mana? Biasanya sih kalau vape meledak itu makanya kalau misalkan kita nge-vape tuh penting banget sebetulnya ya, kita merhatiin wrapping baterai. Lalu sekalipun pakai mode electrical, ada displaynya, ketika wrapping baterai lu nggak bener, itu jadi Wrapping masalah. ini ya? Iya betul, wrapping itu. Karena kutub-kutubnya ketika menempel, panas, overheat, dan bisa meledak. Berarti milih baterai juga harus bener tuh ya? Milih Karena baterai. kan baterai macam-macam juga. Nah, paling utamanya itu wrapping. Paling utamanya, karena dia ada kutub positif sama negatif kan. Jangan sampai dia bersinggungan. Kayak gitu. Kalau nggak di-wrap, Lebih parah bro, lebih parah, gila. Jadi gue jelasin ya, cara pemakaian dari potentiometer namanya. Dia potentiometer ini buat ngatur voltase. potensio kayak di gitar. Nah, Ada potensio. jadi yang namanya potensio ini banyak yang salah kaprah. Ini buat ngatur watt, salah. Yang betul adalah ngatur voltase. Jadi fungsi dari potentiometer itu adalah untuk mengatur voltase. Wattnya dari? Watt itu hasil yang watt itu
itu hasil konversi. Karena yang namanya watt itu dia harus ngitung voltase, baterai, persentase voltase yang dikeluarkan, dan resisten yang digunakan. Itu baru ketahuan wattnya. Oh gitu, walaupun nggak ada displaynya tuh. Iya. Tapi kita biasanya suka kasih tabel. Jadi untuk pemakaian voltase potensio 50% ini ketika baterainya full 3,7 gitu ya. Itu berapa ampere yang digunakan, berapa volt yang digunakan. Nah, kita suggest si pemakaian OHM-nya tuh di berapa tuh. Misalkan dari kalau 0,2 itu ngasilin wattnya berapa watt gitu. Ternyata ribet juga, Bos. Ribet. Makanya kalau di settingan di mechanical itu kan ada yang namanya watt, ada yang main voltase kan, ada yang main temperatur. Jadi ada cut off-nya by temperatur. Kayak gitu. Itulah, tidak jauh-jauh ada edukasinya kan, jadi ngerti. Kan ini bahas tentang mod ya, device ya, bulldozer. Sekarang banyak banget yang mulai bikin liquid gitu kan. Terus bahkan kalau yang gue rasain, rasa satu sama lain hampir sama dengan merek yang beda doang. Nah, kalau bulldozer sendiri tetap akan fokus di device aja atau akan mau merambah kayak yang kayak vape lain lah, misalnya liquid atau apa gitu, ada nggak? Ya mudah-mudahan sih kalau ada waktunya nih. Kalau ada waktunya. Time is money. Tapi kepengen nggak ada ini bikin sesuatu yang lain? Bikin sesuatu yang lain pengen. Tapi gue lebih concern tentang gimana sih ngedevelop, karena memang core-nya device. Gue tuh agak idealis ya tentang masalah produk, karena menurut gue segini produk gue belum terlalu perfect, masih banyak segi produk yang memang harus gue tingkatin. Dan kalau misalkan memang waktunya ada ya gue pengen bikin sesuatu tentang vape yang di luar device. Bikin taka coil, liquid kayak atau apa gitu ya. Bahkan sempat kepikiran bikin pod, itu pod mod kayak gitu. Cuman ya ternyata memang prosesnya ketika memang lu ngedevelop sebuah produk tuh gila banget dan susah banget lah. Juga mempertahankan kredibilitas juga sebenarnya. Itu dia. Jadi kalau gue mau ngeluarin produk tuh mikirnya panjang. Karena R&D itu menurut gue ya yang paling penting tuh R&D-nya, dan R&D itu nggak cukup waktu 1 atau 2 bulan kalau mau buat device itu. Kita ngupgrade bulldozer aja dari 3.0 ke versi yang terbaru ini 3.3, 3.4. Itu prosesnya makan waktu setahun. Cuman minor change lah, gue sebutnya minor change. Jadi mulai dari visual dan chipsetnya gue ada sedikit perubahan. Dan itu pun butuh trial and error. Karena ada 3.1, 3.2, 3.3. 3.1 gue nggak keluarin, 3.2 nggak keluarin, yang finalnya 3.3, dan minornya lagi gue berubah di 3.4. Itu takes time banget. Selama setahun tuh cuman buat trial and error aja gimana bikin si chipset ini supaya lebih stabil lah, intinya kayak gitu. Buat dinikmatin lo semua yang mau pakai bulldozer, tuh dengerin, kerjanya panjang, terus dikasih lifetime lagi, garansinya lifetime. Oke, gue dulu tuh sempet nge-vape, cuman nggak tahu edukasi tentang vape yang bener gimana. Terus akhirnya gue ada teman, dikenalin sama temen vape education ini lah. Oh ternyata vape itu banyak lah perintilannya yang lu mungkin sebagai user tuh juga sebenarnya harus perlu tahu, jangan salah pakai atau bagaimana. Nah, menurut pandangannya Mang Iqbal nih, edukasi tuh kalau menurut gue sendiri edukasi tuh nggak apa ya? Kalau buat orang tuh ngapain sih lu bikin edukasi? Edukasi tuh bukan konten yang banyak dilihat orang,
tapi sebenarnya bermanfaat gitu. Nah, menurut Mang Iqbar, edukasi itu gimana? Penting banget atau gimana sih? Penting lah. Kenapa di sebuah produk itu ada yang namanya user manual? Oh ya. Oh yang Ya biasa kan? gue buang-buangin tuh lah. Nah itu. User manual itu digunakan ketika kita membeli produk dan kita pengen tahu produk ini tuh seperti apa treatmentnya. Kita kalau beli motor atau mobil tuh kan ada user manualnya, ada buku panduannya. Nah seperti itu juga ketika misalkan kita ada di satu industri, itu penting tentang yang namanya edukasi itu. Kita ngasih tahu pro cons-nya dari nge-vape ini, dari industri ini tuh apa dan seperti apa. Itu penting banget gitu. Gue sih lebih menganalogikan kita kayak beli produk, atau yang tadi gue bilang beli produk itu selalu baca user manualnya, panduannya. Kan kalau misalkan kita beli kendaraan motor misalkan, itu oli yang cocok buat motornya apa sih? Gitu. Treatmentnya tuh kayak gimana? Isi air radiator harus berapa lama sekali? Kayak gitu. Itu kan edukasi juga sebetulnya, lebih ke product knowledge ya. Dari produk tersebut. Dan ketika kita nge-vape pun sama. Apa sih hal-hal yang perlu dihindari ketika kita nge-vape? Kayak gitu. Biar nggak salah tuh. Iya, biar nggak salah, biar nggak over juga kan gitu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit. Kalau katanya Mang Iqbar ini, industri rokok sama vape itu apa ya, pandangan bisnisnya tuh unik, berbeda gitu. Itu gimana tuh? Apa coba tadi diceritain dong? Aduh, gue kalau ngobrol kayak gini ngeri. Oh, ngeri. Karena menurut gue ya, gue pernah dapat quotes dari almarhum yang bikin Liquidin ini, Vape Java. Ending dari nge-vape itu ialah nggak nge-vape. Ngerti nggak? Gimana? Ending dari nge-vape itu adalah berhenti dari vape. Jadi switchingnya itu dari rokok ke vape, dan endingnya itu berhenti semua. Oh iya. Gitu. Jadi ketika memang vape itu digunakan untuk switching dari rokok, itu tujuan kita nge-vape itu adalah terbebas dari semuanya. Itu bagus banget menurut gua quote-nya. Karena memang gua pengen ibaratnya berhenti dari ngerokok kan. Yang bagus itu justru nggak ngerokok katanya. Gitu. Yang bagus itu nggak ngerokok, nggak nge-vape, ya itu yang bagus. Ya kan tadi bilang kalau nge-vape tuh sebenarnya masih lifestyle ya. Nah, kalau rokok udah kayak kebutuhan. Mungkin gitu. iya, kalau gua ngelihat di Indonesia tuh kayak gitu sekarang. Kalau misalkan nge-vape itu kadang-kadang tuh ada memang orang yang cuman buat selingan dari rokok. Oh iya, buat selingan. Iya, buat temennya. Iya, buat temen ya. Ada yang memang aktif nge-vape. Ada yang memang bener buat switching. Jadi ketika memang udah ngerokok, switching ke vape, dan setelah ke vape dia berhenti. Kayak gitu. Itu bagus banget quote-nya almarhum, yang gue masih inget. Jadi sebenarnya kalau dari quotes tadi tuh goalnya adalah tidak ngerokok, dari rokok pindah ke vape, habis nge-vape ya udah nggak nge-vape lagi, Berhenti semua. berhenti. Kalau berhenti gimana tuh? Industri vape gimana? Itu kan industri vape itu switching dari rokok. Rokok aktif di Indonesia banyak banget. Berapa juta batang, berapa puluh juta batang kan yang diproduksi, dan pasti dikonsumsinya sama banyak orang lah. Industri ini tuh awal mulanya, kalau lu pengen lihat ya di serial Netflix tuh keren banget. Jadi awal mula penemu vape, lu tau nggak sih? Nggak tahu. Nah itu lu harus tonton tuh, gue lupa itu Judulnya nggak tahu ya? Ntar deh gua tag ya judulnya di Vape Education ya, di Vape Education. Itu awal mulanya penemu rokok elektrik tuh dia orang China. Nah orang tuanya meninggal masalah gara-gara kanker paru-paru, rokok berat. Banyak dari sana
dia menciptakan lah rokok elektrik. Dulu rokok elektriknya gede banget. Sisa bukan? Kayak sisa. Modelnya kayak sisa. Nah. Jadi dia ada komponen dengan beberapa baterai dan akhirnya bisa disimpelkan kayak sekarang kan, bisa jadi pot-pot gitu kecil. Nah, awal mulanya di sana. Oh, itu keren banget tuh buat edukasi pertama. Jadi buat yang pengen tahu itu lu cari di Netflix, gue lupa judulnya, nanti gue post lah di IG gue kan. Itu keren banget. Jadi awal mula si industri vape ini tuh seperti apa? Awal mulanya kenapa sih vape ini tercipta? Nah, itu dari situ. Perubahan terjadi dari sebuah keresahan. Bapaknya meninggal kanker paru-paru. Sakit paru-paru apa kanker paru-paru gitu. Ngerokok berat. Nah, menciptakan sesuatu. Jadi mengkonversikan keresahan itu menjadi sesuatu hal yang positif. Kayak sekarang ini. Nah, balik ke edukasi nih. Yeah. Banyak kan di luar sana influencer yang kayak review, terus ada juga mungkin beberapa yang memberikan edukasi. Nah, ada bedanya karena kalau influencer itu udah pasti punya masa kan. Influencer udah punya masa, influencer A bilang ini, misalnya influencer A bilang A, influencer B bilang B. Nah, malah kadang tuh kayak ada banyak persepsi ya, banyak opini dari A dan B. Terus yang berantem tuh sebenarnya bukan influencernya, tapi malah netizennya, malah masanya yang berantem. Oh, ya bener yang B, enggak dong yang A begini, misalnya kayak begitu. Nah, kira-kira menurut Mang Iqbar ada nggak kayak solusi untuk edukasi ini bisa disampaikan dengan bener gitu? Edukasi itu kan harus bener sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi di dunia ini kan ada salah satu hal yang tidak bisa diperdebatkan. Salah satunya yaitu masalah persepsi orang masing-masing. Jadi selama memang on track dan lu dapat dari sumber yang kredibel, menurut gue gitu, masalah edukasi ini itu source-nya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu lu harus cari source yang memang kredibel orangnya gitu. Lu nggak mungkin ngomong masalah kesehatan ke orang teknik, nggak mungkin. Nah, iya benar. Iya. Jadi kalau misalkan memang ada satu pendapat, diteliti dulu, dan gua pun nggak bisa ngomong lebih jauh. Yeah. Kalau misalkan memang gue tidak kredibel terhadap hal tersebut, terhadap source-nya, apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu penting banget. Karena banyak kayak sekarang ya, berita hoax, banyak berita hoax, terus banyak black campaign tentang vape di media-media gitu. Tanpa mereka menelaah bener apa enggaknya sih kayak gitu. Nah, itu yang paling bahaya. Jadinya tuh. asumsi ya, Jadinya opini. Nah, opini itu kan sebetulnya opini pribadi masing-masing. Ya salah satunya ya itu nggak bisa didebat gitu. Karena kalau kayak ginilah, menurut gua nih rasa liquid ini begini. Menurut lo pasti beda kan? Nah itu dia. Satu orang dengan orang lain itu nggak mungkin sama pendapatnya gitu, nggak mungkin sama lah menurut gua gitu. Gue jadi penasaran, udah bikin mod, terus ya lumayan lah lama di vape gitu kan, main vape. Dulunya tuh backgroundnya apa sih? Sampai apa teknik juga? Apa gimana? Gue kerja dulu, sempat usaha juga. Kalau masalah teknik, gue dulu belajar elektro basic tapi ya nggak expert banget. Tapi semenjak gue masuk ke industri ini, gue belajar banyak banget hal, termasuk menarik ya. Iya, menarik buat gue tuh karena ilmu baru. Tuh, jadi belajar tentang how to learn a business, terus tentang juga gimana sih cara ngembangin produk, terus tentang elektro juga kayak gimana. Terus gue jadi tahu tentang CNC dan sebagainya macamnya, alat-alat pertukangan lah gitu. Jadi banyak banget buat gue gitu. Jadi kalau awal mulanya memang gimana ya? Memang awam banget lah. Bahkan gue pernah nge-vape tahun 2013 akhir ya, 2014 awal sempat berhenti kan, switching lagi ke rokok gitu.
kayak gitu. Sampai akhirnya menemukan nih. Ya, sampai Ternyata akhirnya jalan gue tertarik nih di sini. Jadi buat lu yang masih baru-baru mau bisa apa ya, belajar tuh nggak ada waktu yang nggak pas belajarnya udah ada apa atau udah telat tuh nggak ada ya. nggak ada, Jadi nggak ada. kapanpun lu mau belajar, lu bahkan bisa lebih jago dari yang udah belajar lama mungkin kalau Iya. emang apa namanya into banget di situ Iya. ya. Kalau memang udah ada passionnya, kenapa enggak buat bisnis apapun ya itu ya, tentang Iya. vape atau apapun Iya. itu gitu. Jadi Universal. lah kalau masalah itu. Jadi kayak si penemu KFC, penemu Oh iya, KFC. benar, Iya, KFC. dia mulai KFC itu dari umur 60-an. Ah. Bisa sampai jadi kayak sekarang kan. Jadi nggak ada yang terlambat lah menurut gua gitu. Oke. Ya tadi udah dibilang kalau mau belajar tuh ya nggak ada waktu yang apa ya pas, tapi maksudnya ya pas-pas aja gitu semuanya, nggak telat pun juga nggak telat, karena kalau mau belajar pasti bisa nih. Sama kayak kami nih, Mang, kami juga masih baru banget nih kan, vape production, membawakan tentang edukasi juga sebenarnya dari sisi apa ya, menghibur, entertain, tapi juga kita menyelipkan edukasi seperti yang kayak kita tadi ngobrol. Iya. Nah, ada saran nggak buat kayak kreator kita yang masih baru nih, kayak gua pun sebenarnya awam gitu kan, baru juga belajar vape, jadi kayak ngobrol sama Mang Iqbar nih jadi tahu, oh jadi itu vape tuh begini-begini, sama temen gua yang vape education gitu juga edukasinya begini-begini. Oh, menarik juga sebenarnya, walaupun buat gue edukasi itu susah kan, masuknya susah, tapi ada lah dikit-dikit ya. Kita mau coba mengedukasi tapi dengan cara yang ya menghibur aja sambil ngobrol gini. Jadi kalau misalnya gue ngomong sendiri gitu kan, kayak opini gue, tapi kalau kita ngobrol kan sharing lah istilahnya. Nah, ada nggak sarannya kayak gimana gitu Supaya apa nih? supaya ya apa ya lebih maju lagi, lebih seperti bulldozer gitu Asik, kan. amin. Ya menurut gua Pak, perbanyak konten sama silaturahim sih. Itu doang. Jadi kalau tentang masalah edukasi, gua nggak bisa bicara terlalu banyak juga, karena memang ada banyak orang yang lebih kredibel daripada gua gitu. Pengalaman gua masih sedikit lah segini. Kalau misalkan masalah teman-teman dari vape production ini banyakin perluas jaringan lah, main sana sini, ngobrol sama Favorista apalagi tuh penting. Samperin ke dunia Bandung coy, mainnya kita jauh-jauh, silaturahim. Tapi ya bersyukurnya diterima juga di sini ngobrol. Emang vibes-nya tuh kalau Bandung tuh orangnya apa ya, ramah-ramah Asik. gitu kan. Baru ketemu juga, gue hari ini baru ketemu juga, tapi udah ngobrolnya udah enak lah. Udah sebenarnya bukan gue yang banyak ngomong sih, Mang Iqbar yang banyak ngomong. Jadi kan gue yang harus belajar gitu kan, gue masih baru. Enggak lah. Jadi Ya soalnya kadang tuh gini Mang, ada banyak yang merasa kayak ada apa ya, dibilangnya senioritas lah. Ada, lu masih baru, gua kan udah lama. Ada yang begitu-begitu juga tuh ada gitu loh. Jadi kadang kita kalau mau silaturahim, oh gua lihat salah seorangnya, oh gua pengen belajar nih. Tapi orangnya kayak menjunjung senioritas gitu. Jadi kita mau belajar, aduh mau jadi malas ya, ngobrolnya tuh jadi nggak asik gitu loh. Nggak juga lah. Yang penting ya itu, ketika memang kalau buat gue pribadi, kalau misalkan memang kita bisa sharing, kenapa enggak gitu. Buat industri ini lebih baik kan, kenapa enggak ya? Banyak ngobrol, sharing is caring. Berarti ketika kita banyak share tuh kita peduli juga sama industri ini gitu. Oh bener tuh. Berarti sharing is caring. Kalau banyak yang ngomongin, kita sharing bareng, itu juga penting untuk industri vape itu sendiri. Banyak silaturahim, siapa tahu ada rezekinya ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Bisa kerjasama dan sebagainya macamnya. Ada ide-ide muncul, bikin apa? Kenapa enggak? Lebih seru jadinya kolaborasi gitu. Itu. Oke, untuk terakhir nih, penutup seperti biasa lah, standar. Ada nggak pesan-pesan untuk vapers atau pokoknya orang yang vape lah di luar sana, gimana tuh? Buat teman-teman semua di masa pandemi ini ya,
buat bagi yang terdampak. Terdampak semua, hampir semua. Hampir semua kayaknya terdampak ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sampai di atas. Amin. Terus kita bisa bertahan, survive. Karena mungkin yang gue lihat tuh dampaknya, wah gila gede banget ya. Masalah ekonomi, semua kita terdampak yang namanya resesi. Termasuk bulldozer juga tidak dipungkiri, sama lah. Ya mudah-mudahan teman-teman semua masih terus bisa sehat, terus bisa nge-vape enjoy, ya, terus ingat yang namanya device itu jangan di share sama siapa-siapa. Device itu buat personal lah. Jadi kalau lu mau coba liquid lain, pakai device lain ya usahain atomizernya bawa atomizer sendiri kayak gitu. Atomizer lu sendiri gitu. Iya, jangan berbagi lah kalau bisa. Kalau kondisi Itu begini ngeri. walaupun di luar pandemi ini pun juga harusnya seperti itu sih ya. Walaupun nggak ada virus dan macam-macam, ya menjaga lah ya barang sendiri. Kita sama-sama menjaga lah lagi kondisi kayak gini kan. Siapa yang mau sih amit gitu. Iya. Oke, jadi begitu podcast hari ini. Sepertinya sangat berbobot ya, Mas Gilang. Nah, berat. Sebelum kita tutup nih, nah mau promo dulu nih. Misalnya bulldozer ini bisa didapetin di mana? Terus Instagramnya ada apa atau websitenya gitu boleh? Websitenya lagi maintenance, mau hampir setahun kali ya websitenya lagi maintenance. Jadi gue shutdown dulu. Jadi kalau mau tahu tentang produknya si bulldozer sendiri bisa langsung DM, karena di Facebook ada, cuman adminnya nggak terlalu aktif di Facebook, mainnya Instagram. 2020 ya. 2020 adminnya banyak main Instagram. Kalau di TikTok nggak ada, di TikTok nggak ada. Jadi kalau lu mau tahu tentang produknya, mau nanya-nanya tentang produknya, mau beli tentang produknya bisa langsung DM ke IG-nya Bulldozer ya, @bulldozermod. @bulldozermod. Iya, kalau mau tahu tentang komunitasnya bisa, bagi teman-teman yang udah punya device-nya mau gabung sama komunitasnya bisa gabung di @Bulldozer Family Indonesia. @Bulldozer Family Indonesia. Jadi bisa saling sharing juga di situ. Nah, itu dia. Bisa nanya-nanya ke Bulldozer Mod di situ. Kok nggak salah juga ada kontaknya kok. Oke, jadi itu untuk Vape Podcast hari ini. Terima kasih Mang Iqbar sudah sama-sama mau ngobrol. Sukses buat Vape Production. Terima kasih. Buat Vape Education, sukses ya. Iya. Sukses juga buat sekalian semua yang lagi di masa pandemi ini lagi berjuang untuk mencari cuan juga kan untuk kehidupan. Pasti ujung-ujungnya duit, ya nggak Lang? Waktu. Oh iya, waktu, time is money. Jadi, oke, terakhir dari gua, jangan lupa untuk follow Vape Production, ya. Terus juga lu bisa follow gua juga, Yosua Maringka. Ada ini nggak? Instagram pribadinya Instagram pribadinya @iqbaradivan. @iqbaradivan. Oke, terakhir gua Yosua dari Vape Production, ngocok dulu. Vape Production, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Kang. Woi. Jing. Nah,